bersedia sama dengan kami lagi malam hari ini Tuhan. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami sepanjang kali ini kami datang lagi kepada Tuhan. Yang kudus ini. Kembali untuk buka telinga kami, hati kami Tuhan, mata kami tertuju padamu. Sama dan kami Tuhan, dan koneksi yang kami pakai sekarang ini supaya lancar menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, selamat malam. Selamat Sabat. Selamat hari Sabat. Tidak terasa sudah 1 minggu, hampir seminggu ya berjalan. Saudara-saudara, banyak hal yang kita sudah bicarakan 1 mingguan ini dari hari Minggu sampai sekarang. Tapi kalau kita mau simpulkan melalui satu cerita Alkitab, apa yang kita sudah bicarakan 1 minggu ini, saya rasa kita bisa tarik dari satu cerita Alkitab yang kita sudah sering dengar. Kita tahu bahwa cerita Alkitab ini semuanya adalah, ya, Rasul Paulus katakan 1 Korintus 10 ayat 11 mengatakan segala sesuatu ini yang terjadi menimpa bangsa Israel adalah pelajaran, ya, contoh dan pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Dari semua cerita Alkitab adalah contoh dan pelajaran bagi kita yang sedang digenapi ini di akhir zaman. Nah, saudara, dari minggu lalu kita sudah bicara mengenai apa? Mengenai hubungan suami dan istri, ya, sedikit. Dan juga mengenai keuangan, mengenai keluarga, mengenai bagaimana jalan bersama Tuhan. Kita tahu cerita di dalam Alkitab mengenai keluarnya bangsa Israel. Ini adalah cerita yang mengajarkan saudara dan saya bagaimana kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Nah, ini ada satu proses, saudara-saudara. Tidak terjadi dalam 1 hari, dan ada tahapan-tahapannya rupanya. Ya. Kita tahu di saat umat Tuhan mau keluar dari Mesir, ini adalah seperti kita mau dibebaskan dari cengkeraman siapa? Dari cengkeraman Firaun, mungkin dari yang menggambarkan iblis yang menahan kita, menawan kita. Tetapi Firaun karena keras hatinya tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 7, Musa datang ke Firaun, Firaun bilang nggak boleh. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan bilang sama Musa, Musa, ulurkan tanganmu, saya akan turunkan tulah. Karena begitu keras hatinya Firaun, tidak mau, Tuhan kirim tulah. Air jadi darah, ya. Lalu ada katak, lalu ada nyamuk turun, lalu ada lalat. Setelah tulah-tulah ini berlangsung, kita tahu ceritanya bahwa si Firaun mulai stres dia, saudara. Dia panggil Musa, Musa, sini dulu Musa. Kamu boleh keluar kalau itu permintaanmu. Keluaran 8:28, Firaun bilang begini, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk persembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Doakan juga aku. Saudara, kita melihat semua ini dari arti rohani. Setan bilang sama orang-orang Advent hari ini, boleh pergi persembahkan Tuhanmu, korban bakaran, pergi ke gereja hari Sabat. Mau ibadah, silakan. Tapi jangan jauh-jauh dari Mesir. Ya. Bolehlah orang Advent ibadah, silakan. Tapi habis ibadah, kembali ke Mesir. Jangan lupa. Doakan juga saya. Ya, ini sering kita pakai. Kita kan mau menginjil, harus pergi ke Mesir. Firaun bilang jangan jauh-jauh. Lalu Musa bilang apa, saudara? Tidak bisa gitu, Firaun. Kalau kita mau pergi, kita harus pergi jauh. Ibadah bukan cuma sekali pergi ibadah pulang lagi ke Mesir, besok datang lagi ibadah, boleh lagi ke Mesir. Makanya kita suam terus, saudara. Lalu karena Musa bilang begitu, Firaun bilang, nggak boleh terlalu jauh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tulah lagi turun. Sampar turun, bisul,
hujan es yang katanya seperti bola-bola tenis ukurannya, enggak tahu ya. Lalu habis tulah ini lagi, Musa panggil lagi. Firaun panggil lagi sama Musa. Musa, oke lah, gini. Kalau kamu pergi jauh, oke, saya izinkan kamu pergi. Ini negosiasi nomor 2, saudara. Kita lihat apa kata Firaun di Kejadian di Keluaran 11. Bukankah demikian? Kamu boleh pergi, ya pergi kemana? Jauh, silakan pergi jauh-jauh. Tapi Firaun bilang, tetapi hanya laki-laki. Hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Saudara-saudara, setan tahu persis. Kalau mau beribadah sama Tuhan, oke, kita diizinkan ibadah. Tapi nggak boleh jauh-jauh. Ingat-ingat dunia katanya, ya. Mesir itu lambang dari dunia, saudara-saudara. Tetapi di saat Musa mengatakan kita harus pergi, Firaun bilang apa? Oke, boleh pergi jauh-jauh. Pergi aja, silakan jauh-jauh. Tetapi cuma laki-laki. Apa arti rohaninya, saudara? Setan paling suka tahan perempuannya, ya. Istri perempuan-perempuan ditahan. Biarin laki-laki beribadah, silakan. Tetapi perempuan-perempuan tetap di Mesir. Inilah saudara-saudara kenapa perempuan-perempuan selalu ditahan oleh iblis. Perempuan-perempuan menurut statistik ilahnya lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan-perempuan belanjaannya lebih mahal daripada laki-laki, betul ya? Atau salah? Segala sesuatu yang perempuan lakukan ini, saudara kalau kita lihat-lihat, berapa tahun lalu saya lihat ya, kenapa banyak korupsi di dunia ini? Kenapa banyak korupsi? KPK sampai bikin seminar untuk pejabat-pejabat. Karena rupanya yang bikin korupsi ini bukan siapa-siapa, saudara. Saat para pejabat laki-laki ini pulang ke rumah, yang satu bantal sama dia ini yang bikin dia korupsi. Ayo Pak, kita belum punya ini Pak. Lihat itu tetangga so punya ini, orang belum punya Pak. Lihat apa di Oto baru. Oto Gaga itu. Lihat orang Oto katanya. Saudara-saudara, kalau dikatakan dalam Alkitab perempuan lebih dulu jatuh daripada laki-laki. Kita tahu bahwa apa? Kalau di saat perempuan jatuh, setan panennya lebih gampang. Biasanya anak-anaknya jatuh juga, dan juga suaminya akan jatuh juga. Makanya pelajaran yang sangat-sangat penting ini, saya bukan cuma bilang perempuan-perempuan aja bertobat ya saudara ya. Saya bilang ini istri saya juga dulu, waduh, saya mau coba-coba cari Tuhan, tetapi yang tahan-tahan selalu dia ini. Nah, perempuan-perempuan belanjaan lebih banyak. Nah, dari lotion lah, dari bedak lah, dari lipstick lah, dari sunblock lah, dari semuanya. Segala macam. Susah, saya aja nggak tahu, nggak hafal ya. Belum lagi perawatan ini, perawatan itu. Makanya kita dikasih pelajaran, setan yang menahan perempuan-perempuan ini lebih daripada setan tahan laki-laki. Perawatan nafas supaya nafasnya tidak tercemar kan ada juga. Segala macam ya. Jadi ini adalah suatu peringatan pada ibu-ibu bahwa di saat laki-laki mau mencari Tuhan, melangkah, mungkin lebih ada juga saudara-saudara yang perempuannya cari Tuhan, laki-lakinya nggak mau, banyak sekali. Tetapi ini hanya simbol. Biasanya ini keluarga ini yang menentukan kerohaniannya ini laki-laki. Tetapi yang mendukung ini perempuan. Laki-laki yang bawa mobil, setir ini mobil, tetapi perempuan ini mesinnya. Mau sejago kemana ini laki-laki bawa ini mobil, tidak akan maju-maju kalau perempuannya mesinnya ini mogok-mogok terus. Saudara, inilah perlu kerjasama laki-laki dan perempuan. Ini Tuhan kasih lihat pelajaran yang sangat sederhana, saudara-saudara. Oke, bertahun-tahun saya berusaha ajak istri saya untuk ikut Tuhan. Akhirnya dia mau juga, puji Tuhan, saudara-saudara.
Nah, setelah istri ikut Tuhan dengan suami, pergi jauh-jauh, mau pergi jauh dari Mesir. Lalu Firaun bilang, nggak bisa perempuan. Musa katakan, enggak, perempuan harus ikut. Gitu. Di saat dikatakan begitu, ada tulah lagi turun, saudara-saudara. Yaitu belalang turun. Sesudah belalang, gelap gulita. Ya. Tulah yang keberapa ini? Tulah yang ke-9, 8 dan 9. Lalu Firaun panggil lagi Musa. Musa, oke. Beginilah Musa. Kalau kamu harus pergi jauh, silakan pergi jauh. Kamu mau bawa istrimu, silakan pergi bawa istrimu. Anak-anakmu sekalian ikut. Tulisannya di mana? Keluaran 10 ayat 24. Ya. Firaun bilang sama Musa, pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan. Keluaran 10 ayat 24. Tapi, kambing dombamu, lembu sapimu, harus ditinggalkan. Anak-anakmu bawa sekalian sana. Kita tahu persis, saudara-saudara, artinya apa. Di saat mau pergi jauh-jauh dari Mesir, mau bawa keluarga, silakan. Tetapi, hartamu tinggalkan di Mesir. Pakai untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Boleh saudara-saudara kelihatan kita aktif di gereja sekarang. Oh, tidak duniawi. Oh, enggak. Sama sekali enggak duniawi. Tetapi kalau urusan uang, saudara-saudara, ini rupanya ganjalan terakhir kepada banyak sekali orang-orang Advent. Kalau ditinjau dari keduniawian, nah mungkin orang Advent nggak duniawi, saudara-saudara. Mungkin nggak ada lagi yang mabuk, nggak bagate, mungkin nggak ngobat, ya. Tidak seperti, mungkin tidak korupsi. Tetapi kalau sudah masalah penata layanan, sudah masalah uang, Tuhan bilang tidak sedikit pun, ya. Di dalam Keluaran 10 ayat 24 ini, Keluaran berapa ya? 10. Nah, 24. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, tidak ada satu jejak kaki ternak pun diizinkan untuk tinggal di Mesir. Saya lupa ayat berapa. Kalau 10 ayat 24, mungkin ayat 25 dan 26 mungkin ya. Tidak ada satu jejak dari ternak. There's not one hoof. Kaki ternak tidak boleh ditinggalkan satu pun di Mesir. Waduh, ini gimana caranya? Kita tahu persis artinya apa, saudara, bahwa apa? Tuhan tidak mau sedikit jejak pun keuangan kita berbau duniawi. Aduh, susah sekali. Makanya di dalam Matius 5, Matius 6, Matius 7 Tuhan ajarkan kita, ya. Kemarin kita belajar juga kalau mau ikut Tuhan, dibajar 1, kita jalan 2. Tabunglah, kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di dunia. Betul? Kalau Tuhan sudah kasih tahu kita hal itu, saudara-saudara, apakah ini hal yang penting untuk dilakukan atau enggak? Tidak ada segala sesuatu yang memang ditulis dalam Alkitab yang tidak mempunyai signifikansi atau penting bagi kita yang hidup di akhir zaman. Saudara boleh pintar di dalam gereja, hebat terangkan apa ini? Alkitab. Boleh jadi guru sekolah sahabat. Banyak saya kenal saudara hebat kalau udah ngomongin Alkitab. Ngomongin terangkan roh nubuat. Banyak sekali. Orang kalangan saya dekat-dekat banyak saudara-saudara. Jago kalau ngomong bicara ini. Tetapi ngomong prakteknya, aduh, tidak duniawi. Tetapi kalau disuruh lepaskan hartanya sedikit-sedikit, nggak mau. Kenapa, saudara? Karena harta ini cinta dengan harta. Dari mana kita tahu kita cinta dengan harta? Saudara tahu dari mana saya bisa cinta sama istri ini? Tahu dari mana? Kalau istri jauh, istri lagi tidak ada, hatinya nggak enak. Itu artinya kita cinta sama istri. Uring-uringan. Nah, sama juga dengan uang, saudara-saudara. Kalau uangnya lagi jauh dari kantong, langsung uring-uringan. Gimana perasaan kita? Aduh, nggak enak sekali. Ya itu artinya cinta uang. Saudara-saudara, saya melihat ini adalah satu yang sangat-sangat besar di dalam gereja kita. Bahwa
Di saat Tuhan mau ajak kita sekeluarga, jauh dari kebiasaan-kebiasaan orang duniawi, Tuhan juga mau ingatkan kepada kita. Kita tidak mengumpulkan harta di surga, kita di dunia, tapi kumpulkan harta di surga. Pakai ini untuk kepentingan surgawi, bukan untuk kepentingan duniawi. Nah, di saat Firaun katakan gitu sama Musa, kamu pergi silakan jauh-jauh, mau bawa istrimu, mau bawa anakmu, silakan jauh-jauh. Tapi hartamu jangan dibawa untuk kepentingan Tuhan. Tinggalkan uangmu untuk kepentingan duniawi. Musa bilang apa? Oh, tidak bisa begitu, Firaun. Kalau kami pergi seisi rumah, istri ikut, anak-anak ikut, semua lembu, sapi, harta benda kami, semuanya ikut. Bahkan Waduh. 26 Jejaknya pun kami tidak akan izinkan tinggal di Mesir. Harus berangkat semua ternak. jejak ternaknya pun nggak boleh, kata Tuhan. Lalu Firaun bilang apa? Wah, kalau gitu nggak boleh. Oke. Apa yang terjadi, saudara? Tulah yang terakhir. Apa yang terjadi sebelum tulah terakhir, saudara? Lockdown. Inilah catatan sejarah Alkitab, saudara-saudara. Inilah yang terjadi. Lockdown yang pertama dicatat di sejarah. Di saat ada satu tulah, ada satu wabah beredar. Tuhan panggil orang-orang Israel masuk ke dalam rumahmu, kunci pintunya. Di saat kamu di dalam rumah, pastikan ada palang pintu itu dicat dengan apa? Darah domba. Saudara, kira-kira tahun 2020 ini, 2021 ini, ada pelajaran yang Tuhan mau kasih sama kita orang Advent atau tidak? Di saat kita mengalami lockdown sekarang ini, kita dikunci di dalam rumah. Kebebasan kita diambil. Mau pergi kemana-mana agak susah. Ke gereja aja ditutup. Sekolah ditutup. Mau pergi ke mall dibatasi. Naik mobil dibatasi. Segala sesuatu yang kita hadapi ini sudah sangat berubah, saudara-saudara. Bahkan kalau di luar negeri, keluar rumah aja nggak boleh. Banyak tempat di luar negeri, mau keluar rumah aja polisi sudah tunggu. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan ini menjadi salah satu peringatan bagi kita, bahwa di saat kita mengalami lockdown seperti ini, Tuhan mau mengingatkan kita kepada lockdown yang pertama, saudara-saudara. Bahwa apa? Mungkin ini adalah peringatan kepada gereja Masih Hendrik 7. Di saat kita dimasukkan di dalam rumah, bersama keluarga, Tuhan katakan, pastikan setiap rumah tangga ambil seekor lembu dan domba. Potong itu domba, darahnya dibubuhkan di palang pintu. Semua domba ini, seluruh keluarga makan ini domba sampai habis. Saudara, kita diajarkan jadi vegetarian ya, tidak makan daging lagi. Tetapi ini mempunyai makna rohani, saudara-saudara. Artinya Kristus yang menjadi identitas kita taruh di depan rumah kita. Ini materai yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di saat disuruh makan ini, orang Israel disuruh makan, tengah malam disuruh makan, saudara-saudara. Habiskan ini makanan, makan sambil disuruh berdiri. Ikat. Bekal semua sudah siap mau berangkat, baju dipakaikan, ikat-ikat pinggang, disuruh pakai sepatu. Bagaimana saya ngikat tapi suruh makan gitu kan? Amin, dikerasin gitu di perut disuruh makan gitu. Ini Rasul Paulus sudah terangkan dalam Efesus 6 ayat 14 kalau nggak salah ya. Pakaikan jubah kebenaran, ikat pinggang. Kenapa ikat pinggang? Supaya nggak lepas bajunya, saudara. Makan ini sampai habis. Pakaikan kasut, berkasutkan kerelaan pemberitaan Injil. Jadi saat Tuhan memberikan kita satu hal ini, yaitu mengizinkan ini semua lockdown, Tuhan mengizinkan orang-orang Advent semua untuk kembali ke rumah tangga masing-masing. Karena persiapan-persiapan sebelum kita masuk ke dalam satu perjalanan, saudara. Lockdown ini akan dilonggarkan, saudara. Jangan takut. Jangan, aduh kita sudah mau ini, nanti sudah tentara sudah mau datang, semua mau bunuh sama kita. Saudara, belum nyampe situ kita.
Tetapi lockdown ini akan diizinkan oleh Tuhan supaya saudara dan saya melihat situasi ini lalu menerawang dengan kacamata Alkitab supaya tahu, oh inilah yang Tuhan mau kita alami di dalam keluarga kita. Di saat kita makan dagingnya Kristus sampai habis, semua dagingnya itu, semua bagian dari domba itu menjadi bagian kita, saudara-saudara. Masuk menjadi sel-selnya kita. Masuk ke dalam darah kita. Menggerakkan semua yang ada pada kita, pikiran kita, kata-kata kita, cita-cita kita, kerinduan kita, semua keuangan kita nanti Yesus yang akan kendalikan. Kenapa? Karena di saat lockdown ini longgar sedikit, Tuhan akan kasih aba-aba. Artinya orang-orang Advent sudah langsung mengadakan perjalanan ke mana? Ke tanah Kanaan. Perjalanan ini, saudara-saudara, mestinya 40 hari. Tapi bisa jadi 40 tahun. Di perjalanan antara Mesir sampai ke Kanaan tidak ada lain kecuali ular. Cuma batu-batu, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan kita satu hal. Di saat lockdown ini longgar nanti, orang-orang Advent harus memulai satu kehidupan yang baru. Ingat ini urutan-urutan bagaimana Firaun menegosiasi dengan Musa. Pergi jauh-jauh tinggalkan Mesir. Bawa istri dan anak-anak. Bawa semua harta bendamu, jangan ada satu jejak pun di Mesir kita menjadi penata layan yang sempurna, saudara. Karena kita mau jalan di satu perjalanan yang kita tidak kenal sebelumnya. Mungkin kita lahir di Mesir, saudara. Sudah 400 tahun, sudah 4 generasi tinggal di Mesir kita ini. Diajak pergi pulang kemana? Ke tanah Kanaan. Adalah perjalanan yang baru. Tetapi banyak juga kita ini orang-orang Advent sedang di lockdown. Tetapi saudara-saudara rindu sebenarnya. Sampai lockdown ini kapan ini selesai lockdownnya? Karena saat lockdown ini longgar kita mau kembali ke Mesir bukan berjalan ke Kanaan. Banyak kita yang saudara-saudara yang mau, aduh kapan ini lockdown? Tuhan, kapan ini lockdown selesai? Kapan situasi ini? Kapan lagi nggak pakai masker lagi? Kapan kemana-mana ini bisa bebas dan sebagainya? Kapan bisa jalan-jalan? Kapan bisa dandan lagi? Kapan kita gereja? Karena kalau di gereja kita bisa fashion show. Karena udah banyak stoknya di rumah baju-baju baru toh. Ya, online shopping, bajunya baru-baru. Kapan dipamerkan? Gereja nih, nggak dipamer-pamerin kan? Kita rindu saudara-saudara semua kembali ke normal. Karena hati kita di Mesir bukan di Kanaan. Kita diingatkan sama Tuhan sesudah lockdown ini, berjalanlah. Anakku berjalanlah di satu perjalanan yang kamu tidak kenal sebelumnya. Ya. Saudara-saudara, ini semua cerita yang sangat-sangat sederhana. Inilah perjalanan yang kami sendiri alami, saya sama istri. Mungkin saudara bilang, wah enak ya suami istri kompak ya. Gilanya gila sama-sama. Awalnya nggak seperti itu, saudara-saudara. Saya sama istri juga nggak kompak-kompak juga dari dulu sebenarnya. Sampai sekarang ya banyak hal yang tidak kompak juga. Tetapi kita perlu berusaha mengadakan satu reformasi, saudara-saudara. Dulu hubungan saya sama istri sangat-sangat buruk. Saya bukan suami yang baik dulu, saudara-saudara. Saya juga orang dunia. Tetapi Tuhan bisa panggil kita, orang Israel yang sudah lama di Mesir sekalipun. Tuhan akan panggil, hei ingat, tempatmu bukan di sini. Bertahun-tahun hidup di Mesir, lahir di Mesir saya, saudara. Kita lahir di dalam kegelapan, ya, 1 Tesalonika 5:3. Lahir dalam kegelapan. Tapi Tuhan sudah undang kita masuk ke dalam terang yang ajaib. Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saudara-saudara. Setiap hari dikasih peringatan. Dikasih bahwa kita ini tidak damai sejahtera di dalam dunia ini. Saudara, di dalam dunia ini, saudara, saya tahu setiap hari kita memikir, apa ada arti dunia ini? Hidup ini, wow, yang susah selalu wondering. Apa ini wondering? Berangan-angan. Apa ya arti hidup? Yang banyak uang pun ternyata sama, saudara. Apa arti hidup ini? Kenapa saya tidak damai sejahtera? Saya berdoa sama Tuhan bulan Juli 2008, saya ingat persis. Bilang, Tuhan,
Kenapa saya tidak sejahtera? Tuhan bilang, karena tempatmu bukan di sini, anak. Saya damai sejahtera, saya cari namanya dunia di dalam Mesir ini. Waduh, cari segala sesuatu yang ditawarkan oleh Mesir, saudara-saudara. Tapi tetap diperbudakan. Tidak ada rasa damai sejahtera. Saya yakin semua saudara-saudara mengalami hal yang sama. Tetapi bedanya, ada orang yang mau berbuat sesuatu. Tapi banyak yang mengatakan, biarinlah. Menerima. Terima aja. Mau gimana-gimana. Yang penting kita beriman. Mau di sini-sini juga nanti Tuhan yang pelihara. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan demikian, ada bedanya iman dan presumption. Presumption nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Presumption itu apa ya? Di saat kita mengatakan, hidup begini-begini sudah susah, mau diajak susah lagi si Ramon ini, gila ini ajakannya dia ini. Saudara-saudara, jalan bersama Tuhan itu walaupun sedikit menurut dunia ini kesusahan, tapi luar biasa damai sejahtera. Kalau ada dari saudara-saudara mempunyai keretakan di dalam rumah tangga, tidak ada komunikasi yang baik suami sama istri, solusinya adalah berjalan di padang gurun. Kalau saudara mempunyai usaha yang sedang morat-marit, solusinya adalah cuma jalan di padang gurun bersama Yesus. Saudara mempunyai suatu kehidupan yang duniawi tetapi tidak sejahtera di dalam kehidupan kita. Saya tahu persis saudara. Mau uang banyak segimana, tetap kita ini lahir dalam menjadi anggota Advent. Tahu bahwa tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Solusinya adalah apa? Jalan di padang gurun. Saudara-saudara, Tuhan cuma mau kita ini menjadi apa? Kita menjadi ulat. Yang jangan lupa, kalau jadi ulat, hidup kita nggak cuma jadi ulat, saudara-saudara. Tuhan berikan kita takdir untuk menjadi kupu-kupu satu hari kelak. Bangkit menjadi manusia baru bukan cuma makan ulat. Ulat cuma makan satu dahan, makan daun. Saat makan daun, saudara-saudara, dikira hidup ya cuma gitu ya, makan-makan daun aja. Padahal setiap ulat harus tahu dia harus berhenti makan daun. Parkir badannya. Nempel di satu dahan. Supaya di saat dia nempel di satu dahan itu, ada apa saudara? Ada satu enzim di dalam si ulat ini, sehingga ulat ini mulai mati. Di saat dia mati, dia membungkus dirinya, saudara-saudara. Benar-benar mati. Dan di saat dia mati ini menjadi kepompong, untuk sedikit waktu, nggak apa-apa, nikmati, saudara-saudara. Kita akan merasa terkunci sedikit. Jalan di dalam padang belantara ini mungkin nggak nikmat. Tetapi inilah perjalanan mil kedua. Ingat ya beberapa hari lalu ya. Setiap orang Kristen harus mengalami mil yang kedua. Parkir sedikit supaya kita jadi kepompong. Karena di saat kita jadi kepompong, satu hari kelak kita akan keluar menjadi apa? Kupu-kupu terbang melihat, oh ternyata ini rencana kehidupan. Nggak cuma di dahan, saudara. Bisa terbang melihat seluruh pohon. Saudara, beberapa ulat karena asiknya makan daun, saudara. Dia lupa parkir. Sehingga ulat ini, walaupun ditakdirkan untuk menjadi kupu-kupu, si ulat ini karena asik makan daun, dia lupa. Akhirnya dia mati menjadi ulat. Tidak semua ulat menjadi kupu-kupu, saudara-saudara. Inilah juga manusia. Ya, dalam Yohanes 12:24, except a corn of wheat fall into the ground and die, ya, kecuali sebulir gandum jatuh di tanah dan mati, gandum ini akan hidup untuk dirinya sendiri. Kalau dia mati dan jatuh ke tanah, dia akan hidup menjadi banyak. Saya nggak tahu saudara-saudara banyak petani atau nggak di sini. Untuk gandum atau padi ini menjadi banyak, cuma perlu satu bulir padi, saudara. Tetapi satu bulir padi ini harus kering dulu dan mati, baru dia bisa tumbuh. Inilah kehidupan seorang Kristen. Tadi pagi ada yang tanya sama saya, bagaimana kalau saya nggak kejar baptisan, bagaimana nanti tidak ada bintang di mahkota saya? Nggak usah kejar baptisan hidup ini, saudara-saudara. Hiduplah sebagaimana Kristus mau kita hidup, otomatis kita akan bawa orang datang kepada Dia. Jangan kejar baptisan, hanya kejar nyelup, kejar target, jangan.
Orang yang diselamatkan tidak mungkin mahkota yang tidak ada bintang. Kenapa? Karena dia akan hidup sesuai dengan Kristus. Di saat dia mengangkat Kristus, dia akan bawa orang datang kepada Tuhan. Tuhan mau saudara-saudara menjadi butterfly, kupu-kupu. Tetapi untuk menjadi kupu-kupu harus ada proses. Dan jangan takut dengan proses ini, saudara-saudara. Kita bersyukur dan berterima kasih karena nasihat Tuhan itu selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita ya. Tuhan yang begitu sempurna percaya kepada kita yang tidak sempurna alias berdosa. Apakah sangat mudah sebenarnya bagi kita manusia yang tidak sempurna percaya dengan Tuhan yang sangat luar biasa sempurna? Sebenarnya lebih mudah kita percaya sama Tuhan daripada Tuhan percaya sama kita kalau kita lihat ya, ngerti nggak? Kalau kita pakai logika kita sebagai manusia gitu. Tadi suami saya katakan tentang cerita Firaun ya. Saya bersyukur ada satu cerita ya. Saya waktu itu kebetulan dipanggil bicara dengan suami saya di Jepang. Lalu saya bersama dengan anak-anak saya ke Jepang. Lalu anak-anak saya sudah lumayan besar ya. Anak saya tuh paling besar umur 18 tahun, kedua umur 15 tahun, dan ketiga umur 11 tahun. Dan di saat kami mengikuti Tuhan, semua orang bingung. Karena anak-anak kami tarik dari sekolah. Dan mereka sekolah di international school pada saat itu, zaman dulu ya. Bagi kalangan kami, international school itulah sebagai suatu gengsi. Gengsi dalam arti apa? Status. Di saat ditanya sekolahnya di mana? Sekolahnya di sini. Nah, orang tuh udah tahu. Sebulan dan setahun bayaran untuk anak umur segitu tuh kira-kira berapa gitu ya. Jadi itu suatu status bagi society kami atau bagi lingkungan kami gitu ya. Tapi waktu saat itu Tuhan memberikan kami suatu pelajaran yang sangat indah. Bagi saya ini pelajaran yang mind blowing atau sesuatu yang sangat luar biasa ya. Saya nggak pernah baca firman Tuhan, saya nggak pernah baca roh nubuat. Makanya kalau saya pesankan kepada ibu bapak, hati-hati dengan orang yang terlihat duniawi, ya hati-hati dengan mereka. Karena apa? Biasanya orang-orang yang duniawi itu biasanya mereka yang lebih mencari benar-benar. Sekali mereka dapat, itu langsung gitu ya. Jadi hati-hati dengan orang yang sangat-sangat duniawi gitu. Bertato, mabuk-mabukan. Wah, hati-hati. Bukan berarti mereka begitu mereka tidak cari Tuhan. Mereka mencari, sayangnya mereka belum ketemu. Tapi once mereka ketemu, mereka nggak akan basa-basi untuk mau ikut nggak ya, enggak. Mereka nggak akan basa-basi. Karena apa? Mereka sudah lelah hidup seperti itu. Mereka lelah sehingga mereka menginginkan suatu jalan keluar. Once mereka dapat jalan keluar, mereka nggak hitung-hitung gitu. Jadi anak-anak kami bawa, ya saya bertemu dengan pelajaran-pelajaran yang sangat bagus melalui Alkitab dan buku Roh Nubuat. Saya mencoba untuk menjalankan itu semua meskipun tidak ada yang sempurna, pasti kita jatuh bangun. Cerita kami pergi ke Jepang. Nah di Jepang itu anak-anak kami sudah mulai untuk memperlihatkan mereka bersama dengan kami pastinya ya kepada dunia yang sesungguhnya. Karena gini ya, banyak sekali movement sekarang pingin anak counter living, tetapi mereka takut anak akan terpapar dengan dunia. Jangan lupa ibu bapak ya, kawan-kawanku, anak-anak pasti akan terpapar dengan dunia ya. Tetapi tergantung kita mendampingi mereka atau tidak. Kita sudah berikan mereka suatu masukan atau tidak. Jadi anak-anak saya sudah mulai dengan suami saya karena udah mulai ABG, kami mulailah kasih lihat mereka dunia yang sesungguhnya. Kami pergi ke Jepang dan di Jepang tuh ada satu distrik namanya Harajuku. Harajuku itu distrik fashion untuk anak-anak ABG. Jadi pusat distrik fashion untuk anak-anak ABG gitu. Jadi kami bawa kita di situ juga soalnya. Dan ada gereja kita yang mengundang kita di tempat fashion distrik itu di Harajuku. Lalu saya pergi, saya ajak anak-anak saya bilang, mau muter-muter ke Harajuku gitu kan. Oh sure mom, boleh. Saya putar dengan anak-anak saya. Saya kasih lihat anak-anak saya, ini loh gitu ya. Lalu anak saya yang cowok-cowok bilang, "Mom, boleh bicara sama mami, sama daddy?" Boleh, kenapa gitu. Lalu anak saya bilang, anak saya bilang gini, "Mom, anak saya kebetulan mereka lebih fasih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ngomong sama anak saya tuh agak-agak pelok-pelok kadang-kadang kalau ngomong bahasa Indonesianya gitu. Mereka bilang, "Mom, we just want to say thank you.
kita hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mami sama Daddy gitu. Saya bilang, kenapa terima kasih for what? Thank you. Untuk apa gitu? Terima kasih ya. Karena kita lihat anak-anak ini, Mam, di Harajuku ini, dari mereka berdandan, the way they dress, cara mereka berdandan, cara mereka berbicara, cara mereka bermain. Kami sangat yakin bahwa anak-anak ini pasti nggak ada orang tua di samping mereka. Pasti anak-anak ini anak-anak yang lonely, anak-anak yang tumbuh, orang tuanya pasti nggak ada gitu. Terus kenapa? Iya, kita mau berterima kasih karena kita tahu Mami sama Dedi menjadi orang seperti ini itu tidak mudah. Karena Mami sama Dedi tumbuh di dalam sesuatu yang sangat duniawi. Berusaha untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan, berusaha untuk menjadi orang tua yang mengenal Tuhan dan memberikan kami suatu pemahaman yang berbeda. Kami cuma ingin mengucapkan terima kasih karena I cannot believe, kata anak saya yang paling gede nama Abraham, aku nggak bisa percaya kalau Mami sama Daddy tidak berusaha untuk menjadi pengikut Tuhan. Mungkin hari ini aku lebih parah daripada anak-anak itu. Mungkin hari ini aku sudah keluar masuk clubbing. Aku sudah mabok-mabokan. Bahkan aku mungkin sudah punya cewek, mungkin dia bilang. Mungkin aku sudah mabok kiri kanan gitu kan. Aku ngelihat mereka, aku bukannya karena aku pingin, aku sedih ngelihat mereka. Di mana orang tua mereka? Dan I just want to say thank you so much. Kita cuma pingin mengucapkan terima kasih kepada Mami sama Daddy karena you try to become a godly parents. Mami sama Daddy berusaha untuk menjadi orang tua yang mengenal Tuhan. Dan di saat saya mendengar anak-anak saya berbicara seperti itu ya, hati saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena inilah yang saya tunggu oleh Tuhan. Berapa tahun di saat mereka hari pertama saya tarik mereka di international school. Di saat semuanya tidak kelihatan jelas. Di saat saat orang-orang ngomong, bahkan keluarga saya, di saat ditanya, saya dengar pakai telinga saya, di saat ditanya, oh, cucunya sekolah di mana? Orang tua saya nggak mau bilang sekolah di rumah atau homeschooling gitu. Gengsi kan, oh masih di international school kok gitu kan. Sementara saya bilang, no, mereka udah nggak di international school lagi. Mereka saya didik pendidikan berbasis rumah. Saya bilang, no, anak-anak saya nggak begitu gitu. Semua bingung, semua mengatakan, anak kamu mau jadi apa? Ini pasti anak, aduh nggak tahu nih, pokoknya semua bingung. Sehingga di saat titik saya sampai di Harajuku itu, saya sangat luar biasa ya, tapi saya harus menunggu 10 tahun, 9 tahun untuk mendengar perkataan itu keluar dari mulutnya anak-anak saya. Anak saya mengatakan terima kasih banyak karena Mami sama Daddy berusaha untuk menjadi orang tua yang mengenal Tuhan sehingga kita bisa melihat hidup dari sisi yang berbeda. Bagi saya, perkataan anak-anak saya, perkataan yang tidak sanggup dibeli oleh uang. Saya punya cita-cita zaman dulu yang besar, cita-cita duniawi terhadap anak-anak saya ya. Saya punya cita-cita karena saya dulu suka pakai Hermes Birkin sama Kelly bag, sampai saya pernah bilang sama suami saya, nanti semua aku pingin kasih sama Abigail. Aku pingin Abigail pakai tas-tas aku. Itu cita-cita saya dulu. Saya pingin anak perempuan saya sudah memakai Hermes. Saya nggak pingin anak perempuan saya memakai merek lain kecuali itu. Toh orang babysitter saya pakainya Louis Vuitton kok. Masa iya anak saya pakainya merek yang lain gitu kan. Saya nggak mau gitu. Tapi Tuhan mengubah segala sesuatu. Tuhan mengubah perspektif kami gitu ya. Sehingga, dan saya ajarkan anak saya, di saat pun saya masih punya uang, saya ajarkan anak saya. Nak, bukan berarti kamu tidak sekolah, bukan berarti kamu tidak terdidik. Saya katakan oleh anak-anak saya. Suatu hari, kalaupun perjalanan Mami sama Daddy mencari Tuhan, dan mungkin kami tidak sanggup menyekolahkan kamu. Ingat, nak, Tuhan tidak pernah salah. Dan saya ajarkan sama anak-anak saya. Kalaupun suatu hari Mami sama Daddy tidak sanggup menyekolahkan kamu, jangan pernah kamu meminta sedikit pun kepada manusia. Jangan pernah kamu sekolah akhirnya minta sumbangan. Anti, saya bilang.
Itu paling anti. Lebih baik kamu tidak sekolah sekalipun daripada kamu minta-minta sama orang. Mungkin ibu bapak sekarang tanya, anak-anaknya ngapain? Saya kasih tahu sama ibu bapak. Besok kita ketemu lah. Sebelum lockdown ya, sebelum ini terjadi lockdown, tadinya anak saya yang paling besar namanya Abraham mau kuliah di Amerika. Ya, kami sempat mau kirim dia ke Amerika sebelum lockdown. Ternyata lockdown terjadi ya. Sehingga saya bilang sama anak-anak saya dengan suami bilang sama anak-anak saya, sekarang kita harus banting setir, mengubah perspektif kita harus lebih sederhana lagi. Ya. Puji Tuhan kami masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai detik hari ini ya. Tapi lockdown terjadi ya karena COVID-19, jadi kami tidak mungkin mengirim anak-anak kami pergi ke luar negeri. Saya katakan oleh anak-anak saya, kita harus mensederhanakan cita-cita kita, mensederhanakan pemikiran kita, dan kita harus terfokus kepada apa? Persiapan. Akhirnya sekarang pada nanya, jadi anaknya ngapain? Anaknya udah nggak sekolah di luar negeri, jadi mau ngapain? Anak saya setiap hari. Kebetulan kami punya proyek ya, proyek pembangunan di rumah kami, di compound-nya CBN. Jadi anak saya setiap hari, Abi dan Daniel yang berumur 18 dan 15 tahun, sekarang jadi tukang bangunan. Setiap hari mereka nyemen, mereka kerja ya. Mereka kerja berat, tukang bangunan ya, mereka kerja berat. Dan saya ajarkan kepada anak saya, lebih baik kamu jadi tukang seperti ini daripada kamu minta-minta suatu hari. Ya, tidak. Itu anti, saya bilang. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu anaknya Ramon dan Sandy Tengkano. Kamu anaknya seorang misionaris yang terpilih oleh Tuhan. Dan kamu tahu bosnya Mami sama Dedi itu Tuhan. Jadi jangan pernah mempermalukan bos kita, yaitu Kristus. Jangan menjadi anak Ramon sama Sandy yang tiba-tiba jadi begini. Tidak. Tuhan memanggil orang tua kamu untuk dapat melihat keajaiban Tuhan. Untuk siapa? Bukan untuk Mami sama Dedi. Untuk kamu supaya itu bekal bagi kamu. Suatu hari kelak kamu akan harus lebih hebat daripada Mami sama Dedi. Hebatnya dalam apa? Bukan hebat mencari uang, tidak. Bukan hebat untuk mempertontonkan kekayaan, tidak. Tapi hebat di dalam pilihanmu, hebat di dalam pengenalanmu terhadap Kristus. Itu yang saya ajarkan kepada anak-anak kami. Jadi anak-anak kami sekarang nukang, ya. Setiap hari saya tanya, habis ngapain? Oh, Mam, tadi kita habis buat pasang atap. Oh, puji Tuhan. Habis ngapain? Kita habis ngaci semen bangunan, Mam, gitu ya. Bagi saya kehidupan kami sangat berwarna, Tuhan ajarkannya. Saya tidak pernah habis pikir bahwa saya akan membimbing anak-anak saya. Saya wanita yang sangat tidak mengerti Tuhan seperti apa ya. Sehingga tadi pagi saya diingatkan kembali banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih gitu. Bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa, terhormat ya. Di saat Tuhan memilih ibu bapak, Tuhan tidak salah memilih ibu bapak. Tuhan akan didik ibu bapak. Tuhan akan kasih tahu semuanya kepada ibu bapak. Karena apa? Karena dunia membutuhkan suatu contoh. Tetapi sebelum ibu bapak pergi ke Mesir, pastikan pendidikan itu sudah selesai. Jangan coba-coba untuk melihat ke Mesir terus. Karena Mesir itu saya pastikan kepada ibu bapak. Bila ibu bapak di Mesir dan belum dididik Tuhan, bukannya ibu bapak yang menjadi contoh, melainkan orang Mesir yang akan menjadi contoh di dalam kehidupan ibu bapak. Akhirnya apa? Kita bawa kemauan dunia, kita bawa cita-cita dunia, bahkan kita bawa kekhawatiran yang ada di dunia, dan kita berikan kekhawatiran itu ke dalam kehidupan anak-anak kita. Anak, kamu harus sekolah tinggi, nak. Kamu harus pintar, nak. Supaya apa? Kamu sukses. Di saat kamu sukses, kamu akan hidup nyaman. Bahkan bukan cuma itu, nak. Di saat kamu kaya, kamu bisa bantu gereja. Kamu bisa bantu Tuhan. Bapak, Ibu, emangnya duit Bapak, Ibu seberapa banyak sih bisa bantu Tuhan? Duit kita seberapa banyak bisa bantu Tuhan? Saya loh ya, yang duitnya juga gak banyak-banyak banget. Kalau datang sama Tuhan, Tuhan habisin.
Kata Tuhan, hey, no ya. Saya dulu Pak, Bu, bukan mau sombong, tidak. Kemana-mana, pakai emas batangan 1 kilo. Orang yang kayak gini aja datang kepada Tuhan, langsung Tuhan bilang, tutup. Belajar untuk hidup dengan iman. Kamu akan saya ajarin segala macam, tapi kita harus mau. Ya, saya punya anak paling kecil namanya Abigail. Ya, Abigail dulu tuh umur waktu itu berapa tahun ya dia? Wah, masih kecil. 4 tahun, 5 tahun? 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun. Ya, suatu hari Abigail kepingin punya biola. Dia pingin punya biola. Dia minta sama saya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai anak-anak saya mempunyai akar kepahitan. Karena apa? Dia kan dengar setiap hari kesaksian mama papahnya, mami sama dedinya keluar berapa ya untuk KCBN, uangnya berapa ya? Kan dia dengar gitu ya. Tapi kok sama kita kok nggak ngasih gitu ya. Karena saya ajarkan anak-anak saya, uang yang Tuhan titipkan itu untuk dikembalikan kepada Tuhan. Ya, Abigail, Abi, dan Daniel kalau mau minta apa-apa berdoa sama Tuhan. Suatu hari Abigail minta biola. Mam, aku mau biola gini-gini. Abigail mau bayar biola. Lalu saya katakan kepada Abigail, kalau Abigail mau biola, jangan minta sama mami. Mintanya sama Tuhan. Ya, minta sama Tuhan. Saya selalu ajarkan anak-anak saya gitu. Selalu mintanya sama Tuhan, jangan minta sama mami. Karena belum tentu uang yang Tuhan titipkan di dalam pembenaran mami, belum tentu itu hak atau porsinya kalian. Siapa tahu aja itu doanya orang lain. Jadi tidak mau mami pakai kecuali Tuhan sendiri yang kasih tahu ya. Lalu dia berdoa dengan anak kecilnya, dia berdoa minta biola. Berbulan-bulan ya, dia sudah lupa. Sampai saya pun udah lupa kalau dia pernah minta biola. Suatu hari kami pergi berbicara di suatu kota. Lalu setelah selesai berbicara, ada seorang ibu nyamperin saya. Lalu ibu itu berbicara seperti ini, Sandy, saya mau kasih sesuatu boleh? Oh iya puji Tuhan boleh. Saya mau kasih sesuatu untuk Abigail boleh? Oh boleh, saya bilang gitu. Lalu ibu itu kasih keluar. Kebetulan saya punya biola. Anak saya sudah lama tidak main biola. Anak saya sudah besar. Ini biola kecil dan pas untuk Abigail gitu ya. Lalu saya teringat akan doanya dan permintaannya anak saya dan saya ajarkan anak saya untuk minta sama Tuhan. Di saat ibu itu kasih, saya langsung terharu ya. Saya bilang, wow. Lalu Abigail ada di belakang saya. Di saat ibu itu kasih biola, Abigail tiba-tiba menunduk dan tiba-tiba dipeluk saya gitu. Lalu ibu itu kaget, loh kenapa gitu kan, saya peluk Abigail. Lalu saya bilang, Abigail ingat beberapa bulan yang lalu Abigail pernah minta biola sama mami. Dan mami ajarkan Abigail untuk minta sama Tuhan. Lalu Abigail bilang gini, aku ingat mami, Abigail minta sama Tuhan dan sekarang Tuhan kasih biolanya. Lalu saya bilang sama Abigail, sih Tuhan yang Abigail sembah dan mami sembah sama nak. Tuhan kita ialah Tuhan yang hidup. Saya terharu karena apa? Sebegitunya Tuhan ingin juga menunjukkan bahwa dia hidup di dalam kehidupan anak saya yang kecil ini loh. Di dalam keterbatasannya dia mengerti firman Tuhan. Di dalam keterbatasannya dia mengerti akan iman. Tuhan berusaha juga sehingga Abigail kecil ini juga mengerti bahwa Tuhan itu hidup. Perjalanan itu yang kami tempuh. Ibu Bapak, saya nggak tahu cita-cita Ibu Bapak itu apa. Cita-cita saya cuma satu. Saya cuma ingin bertemu Tuhan di bawah pohon kehidupan bersama dengan anak-anak saya. Saya cuma ingin di saat Tuhan memberikan anak-anak saya sempurna, saya ingin mengembalikan anak-anak saya juga sempurna di mata Tuhan. Setiap hari yang terngiang di saat saya masih di dunia, yang terngiang itu, saya mabuk, saya pesta pora, yang ada di pikiran saya cuma anak-anak saya. Bayangin ya, ibu yang mabuk, yang nggak mengerti apa-apa, setiap hari saya cuma berdoa, Tuhan, bagaimana saya menunjukkan jalan yang benar kepada kehidupan anak-anak saya. Mabuk pun saya begitu loh. Mabuk tuh, gitu. Yang saya pikirin, Tuhan, kok saya begini ya? Apa yang saya bisa kasih kepada anak saya, Tuhan? Masa iya saya tidak bisa memberikan kebenaran kepada anak saya? Itu terus yang ada di benak saya. Bahkan apa? Daniel dan Abigail sering
Zaman dulu ngelihat saya mabuk tuh sering ngejoprak ke sana. Kalau mereka tanya sama susternya, what happened with mami? Mami kenapa? Susternya cuma bilang, oh nggak apa-apa nak, mami masuk angin. Ya, ngejoprak gitu. Padahal lagi mabuk. Setiap hari mereka ngelihat seperti itu. Di saat saya mabuk, saya terkapar di lantai. Saya ngelihat anak-anak saya di saat saya tidak sadar. Saya ngelihat anak-anak saya, hati saya menangis. Saya katakan, Tuhan, gimana saya mempertanggungjawabkan anak-anak ini di saat saya cacat seperti ini, Tuhan. Itu yang saya minta. Akhirnya Tuhan menunjukkan. Sekarang saya merasa sangat luar biasa. Di saat mungkin orang bilang, wah hidupmu kok seperti itu. Nggak enak. Wah ibu, ini hidup yang tidak bisa dibeli oleh uang. Seperti tadi ya, suami saya cerita soal kupu-kupu. Kupu-kupu, ulat dengan jenis yang sama, semuanya hanya ingin makan. Tetapi ulat itu lupa bahwa ulat mempunyai tugas yang berbeda, yaitu menjadi kupu-kupu. Tidak banyak ulat, Ibu, yang mau memilih untuk berhenti dan mati. Tidak banyak. Sehingga apa? Di saat ulat itu makan, ulat itu merasa bahwa dunia itu ya ini aja. Cuma tangkai yang kecil ini aja, cuma daun yang kecil ini aja. Tapi ada ulat dengan jenis yang sama, rupa yang sama memilih untuk berhenti atau parkir ya. Di saat mereka parkir, mereka menyerahkan hak memilih mereka kepada alam. Sehingga apa? Sehingga ada sesuatu unsur enzim yang keluar dari tubuh mereka untuk mematikan diri mereka. Makanya kenapa mereka menjadi kepompong. Membutuhkan proses yang panjang. Di saat mereka menjadi kepompong, mereka mati menjadi kepompong dan akhirnya mereka menjadi kupu-kupu. Di saat mereka menjadi kupu-kupu, mereka bisa melihat hidup atau dunia dari sisi yang berbeda karena mereka bisa terbang. Melihat, oh ternyata daun itu kecil ya. Di saat saya jadi kepompong, wah ini hidup tuh seperti ini. Tapi tidak banyak yang memilih untuk berhenti. Ibu bapak, di dalam perjalanan kita akan melihat keluarga kita, sanak saudara kita, bahkan orang gereja, bahkan pendeta-pendeta, bahkan misionaris-misionaris, bahkan tetangga kita yang mungkin tidak banyak orang yang memilih untuk berhenti dan memarkir. Kita jadi bingung karena di saat kita mau melakukan sesuatu, kita tidak sanggup karena kita akan hidup melawan arus. Itu yang saya alami. Saya penuh dengan tangisan, penuh dengan kebingungan. Tuhan, anak saya mau saya apain Tuhan? Tuhan masa iya dari international school saya keluarin, terus sekarang saya tinggal di gunung, ngajarin anak saya sendiri, mau jadi apa Tuhan? Tapi di saat saya pergi ke Harajuku itu, aduh Ibu rasanya luar biasa. Saya bilang Tuhan, terima kasih atas hadiah yang sangat luar biasa. Saya mau beri kekuatan kepada Ibu di dalam, can you open? Yosua, can you open this one? Yosua 24. No, open from Ezra. Ya, di saat ibu mungkin bingung melihat situasi kiri kanan, bapak mungkin bingung melihat situasi kiri kanan. Ya, saya ingin memberikan kekuatan kepada ibu bapak. Di dalam Yosua 24 ayat 15. Inilah ayat yang selalu saya pegang. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibu bapak melihat kebingungan di dalam situasi, melihat orang seakan-akan hidup nyaman aja, sementara ibu bapak hidup dengan penuh ketakutan karena melihat nubuatan, karena melihat keadaan dunia, melihat keadaan anak-anak, aduh saya udah bertobat belum ya, saya sudah bagaimana? Ingat Yosua 24 ayat 15. Itu yang harus kita bilang. Tuhan, biarlah saya dan keluarga saya memilih untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara, memang di saat kita menjadi kepompong ini, nggak banyak yang mau menjalani.
Tetapi ya, puji Tuhan, Tuhan sudah membawa kami mungkin sedikit-sedikit keluar dari kepompong, saudara-saudara. Sudah mulai ada tumbuh sayap sedikit, mulai melihat keajaiban Tuhan, mulai terbang ke sana kemari melihat luar biasa indah rencana Tuhan. Kami hanya melihat ke belakang, kami masih jauh dari sempurna. Tetapi apa yang kami lakukan mungkin 10 tahun lalu, kami sudah mulai boleh tuai sedikit-sedikit hasilnya. Anak-anak kami jauh dari sempurna, saudara-saudara. Tetapi kami melihat banyak anak-anak yang sebaya dengan anak-anak saya. Pulang pagi. Anak-anak saya pagi bangun, dia sudah lari dulu. Sudah mau kerja keras, ya, tidak materialistis, dan nggak malu sama sekali. Belum tahu nilainya uang dan tidak malu. Mau pergi turun ke kota, saya suruh naik angkot, kasih 20.000 masih kembali 15.000. Nggak tahu jajan, nggak pernah jajan, saudara. Mungkin hari Sabat sore kita akan ajak anak-anak kita satu layar di sini supaya kalau saudara ada pertanyaan silakan coba ngobrol dengan anak-anak saya. Tetapi bukan membanggakan anak-anak kami sama sekali. Wah, setiap hari saya masih marahin. Kalau saya hukum, saya usir dari rumah, keluar kamu dari pagar. Sebelum tahun baru kemarin saya suruh keluar dari pagar. Kenapa? Berbuat satu kesalahan. Tapi ya nggak apa-apa. Saya suruh tidur di gubuk di sebelah rumah. Berapa hari itu? Ya, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Tidak apa-apa. Usir. Kita tegas di dalam pendidikan. Tapi kita akan melihat hasilnya, saudara-saudara, bahwa di saat kita mau sedikit menjadi kepompong, kita dulu jadi orang tua. Ulangan 6:4-7 mengatakan apa? Ayat 7-nya kita suka, ya, ajari anak-anakmu di saat kita pergi keluar rumah kerja dan sebagainya, kasih ajari anak-anakmu untuk ajar mulu. Tapi kita lupa ayat sebelumnya, saudara. Kita dulu sebagai orang tua mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap kekuatan, baru ajarkan kepada anak-anak. Kita sendiri tidak takut sama Tuhan, masih takut sama apa? Takut kalau nggak ada duit. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan harap bisa ajarkan dengan anak-anak kita. Tuhan mau kita menjadi suatu keluarga yang utuh. The well-ordered family speaks louder. Keluarga yang teratur akan berbicara lebih lantang dari khotbah yang paling hebat sekalipun dari atas mimbar. Inilah yang Tuhan siapkan menjadi keluarga-keluarga karena Tuhan mau pakai nanti untuk menyelesaikan Injil ke seluruh dunia adalah orang-orang. Tuhan akan limpahkan segala uang. Tuhan janji Yesaya 60, saudara, penyelesaian pemberitaan Injil akan membutuhkan semua uang yang ditampung selama ini oleh orang kafir, dibawa dari seberang lautan, masuk ke perbendaharaan saudara untuk menyelesaikan pemberitaan Injil. Asik dong kalau gitu, kita akan banyak uang, kita akan kaya. No. Tuhan akan kasih uangnya limpah untuk menyelesaikan pekerjaan Injil kepada orang yang justru tidak butuh dengan uang. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan limpahkan terus uang masuk ke dalam perbendaharaan kami untuk menyelesaikan pemberitaan Injil. Tapi bukan untuk sendiri. Pekerjaan televisi yang kami kira paling 6 bulan berhenti. Sampai hari ini bulan Januari 2021 itu tepat 10 tahun, saudara. Belum lagi proyek untuk membangun dan sebagainya, segala sesuatu yang kita lakukan. Apapun yang kamu pikirkan untuk kamu lakukan. Yosua 1 ayat berapa itu? 3 atau 8. Tuhan sudah ada di situ. Lakukanlah, jangan takut. Di saat kita mempunyai ketakutan ini lama-lama sedikit, saudara. Tuhan bilang jangan takut Abdi sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Tuhan akan bawa kita menang walaupun kita takut sedikit demi sedikit melangkah. Ya, ada akan mulai reformasi di dalam apa? Di dalam keuangan. Reformasi di dalam hubungan suami dan istri. Keuangan sedikit demi sedikit alihkan dari dunia, kembalikan kepada Tuhan. Alihkan dari dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan bersaing di dalam gereja. Jauhi rasa bahwa apa? Saya harus menang dari dia. Datang ke gereja dengan kesederhanaan, saudara mempunyai mobil baru, jangan dipamerin di gereja. Jangan melakukan segala sesuatu hanya merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Inilah kanker, inilah penyakit, inilah virus, saudara-saudara yang saudara bawa dari luar. Masuk ke dalam gereja. Kita bersaing dalam gereja, bukannya saling membangun. Saudara-saudara, kalau kita mau praktekkan hal ini, ya, setiap hari dimulai dari dalam rumah tangga, inilah persiapan umat Tuhan untuk jalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jangan takut. Jangan takut. Mungkin ibu bapak berpikir, waduh, itu anaknya begitu. Kalau ketemu sama anak-anak saya juga bukan terlihat anak-anak hutan ya. Kalau ketemu anak-anak saya, ya anak-anak ini masih normal, masih manusia. Kelihatannya ya seperti anak-anak gaul lah dandanannya gitu. Tapi apa? Otaknya berbeda.
yang ada di sininya mereka, visi misi mereka berbeda. Mereka melihat sesuatu berbeda. Nah, anak-anak saya mungkin tidak pinter untuk berkhotbah ayat hafalan dan mungkin tidak pinter mau nyanyi apa, tetapi saya cuma berdoa setiap hari sama Tuhan. Tuhan, berikan hati mereka hati yang baru. Itu tidak bisa dimulai kecuali kami dulu mulainya. Nah, saudara-saudara, berikanlah kesempatan itu ke dalam kehidupan anak-anak kita kalau kita masih mampu lah. Ya. Saya yakin banyak pertanyaan semingguan ini kita sudah membahas begitu banyak macam hal ya. Kalau mau cerita mengenai kesehatan, mengenai kesaksian bagaimana Tuhan menyediakan. Kalau mau dengar banyak, kita masih banyak sekali cerita, saudara-saudara. Banyak. Karena kita makhluk-makhluk materialistis, banyak sekali Tuhan mendidik kami ini supaya tidak menjadi materialistis, ya, supaya tidak khawatir. Ya, di saat tidak khawatir ternyata kita menjadi orang lebih bahagia. Kalau saudara-saudara mempunyai pertanyaan seputar itu, saya yakin saudara mempunyai pertanyaan banyak, kita bisa bahas. Mungkin besok saya dikatakan oleh saudara Glenn ada pertemuan besok sore. Ya, nanti kita akan bawa anak-anak kita supaya kita bisa ketemu sama-sama. Nah, saudara-saudara, untuk itu saya rasa untuk malam hari ini kita akan tutup di sini dulu. Dan kecuali ada beberapa pertanyaan, kita akan, kalau tidak ada, kita sambung besok. Kita kembalikan pemimpin acara. Tuhan berkati. Bapak pemimpin. Baik, terima kasih untuk pelajaran yang sangat berharga pada malam hari ini. Ya, saudara-saudara ada pertanyaan? Mungkin 1-2 pada malam hari ini. Silakan. Ada? Ada yang malu-malu? Ada satu ditulis di sini. Memang di gereja kalau bicara masalah uang biasanya ada pembelaan uang Abraham, Ayub kaya. Jadi kita simpan uang tidak salah. Saudara, kemarin kita sudah berikan ayat, bukan ayat. Ada quote, ada quotation, ada kutipan Nyonya White menuliskan bahwa kerinduan untuk menumpuk harta adalah suatu yang alamiah yang ditaruh di hati kita oleh Bapa di surga, tetapi dipakai untuk tujuan mulia. Jadi saudara harus mempunyai ambisi untuk mengumpulkan harta banyak. Tapi di saat kita ambisi untuk mengumpulkan harta yang banyak, jangan lupa kita juga harus punya tujuan mulia. Kalau tidak punya tujuan mulia, kumpulkan harta banyak, yang dimuliakan siapa kalau gitu? Ya, diri sendiri. Itu di Council of Stewardship halaman 148 kemarin, ya. Saya lupa paragraf berapa. Nasihat penata layanan halaman 148. Kayak contohnya kami punya proyek yang besar sekarang ya, maksudnya proyek gimana lebih besar lagi di HCBN gitu. Nah, orang sering tanya, Sandy sama Ramon ngebangun proyek itu gimana? Apakah kalian tidak memikirkan investasinya atau apa? Nah, kami nggak mikir investasinya. Tapi kalau ngeluarin, karena kami tahu bahwa itu untuk Tuhan ya, gitu ya. Bukan untuk kami. Kalau mau investasi, ngapain investasi di gunung gitu kan ya, gitu. Tapi ya semuanya untuk Tuhan. Jadi kalau untuk kerinduan, untuk punya uang, pasti Tuhan berikan karena itu alamiahnya. Tetapi harus direlokasikan gitu. Direlokasikan dalam hal apa gitu. Apakah itu hal yang positif atau kalau tidak hal yang positif, pasti ya itu dia kita akan memakai itu untuk kesombongan diri kita gitu. Apalagi ibu-ibu ya. Nah, kalau ibu-ibu kita tidak belajar untuk kenal Tuhan, nah biasanya uang-uang itu akan kita pakai untuk banyak lah gitu ya. Banyak gitu. Makanya kenapa Ibu-ibu daftarnya panjang soalnya. Kenapa saya harus minta sama Tuhan. Tuhan mau kemana? Tuhan kasih saya pindah ke country living, ke countryside. Saya diajarin Tuhan, bukannya makeup salah, tidak. Tetapi mungkin di mata Tuhan, saya ini ilahnya terlalu banyak ya makeup saya. Saya waktu itu ingatnya saya punya asisten, saya bilang sama asisten saya, lo di Jakarta kan, kebetulan kami juga punya rumah di Semarang, ya. Terus saya bilang, udah kalau ke Jakarta lo beliin gue gini ya, ini untuk makeup gue. Sampai asistennya saya, suami saya ngomong gini, aduh
Itu Ibu Sandy kalau beli makeup tuh, waduh itu berapa bulan gaji saya ya makeup Ibu Sandy, gitu ya. Jadi orang seperti saya harus dibawa Tuhan pergi ke pegunungan ya untuk dididik. Karena kenapa? Kalau saya tidak dididik dari cara berpakaian saya, cara makeup saya, cara value saya dalam kehidupan, nggak mungkin perjalanan Tuhan, pekerjaan Tuhan dapat berjalan. Sekarang saya nggak butuh apa-apa. Suami saya terima saya apa adanya gitu kan. Akhirnya uang-uang itu direlokasikan apa ya di dalam pekerjaan Tuhan, dan proyeknya lumayan besar kalau menurut saya, menurut kapasitas saya itu proyeknya sangat besar. Ibu-ibu bukan artinya ibu-ibu juga boleh biarin yang penting jelek-jelek nggak apa-apa, bukan juga ya. Tuhan mengatakan perempuan-perempuan ini seperti bunga-bunga di ladang, harus juga memang harus tahu menjaga diri, bukan hanya karena Sandy bilang nggak boleh, nggak perlu jaga diri, bukan itu artinya ya. Kita juga harus sembarangan juga. Ya, kita seperti orang yang harus tahu memelihara diri juga, tetapi bukan akhirnya uang semua lari ke sana. Nah, ini ada satu yang menulis di sini. Selamat malam, Sir, mau bertanya terkait dalam hal keselamatan gereja. Benar gereja tidak menyelamatkan kelompok-kelompok persekutuan Allah juga tidak dapat menyelamatkan hanya pribadi masing-masing. Apakah lebih baik menjalani keselamatan seorang diri juga dibenarkan tanpa turut andil dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti dalam Alkitab Ibrani 10 ayat 25. Saudara, tidak ada manusia bisa bertumbuh di dalam kerohanian kalau dia sendirian. Kita ini manusia sosial ya. Dalam Amsal berapa itu ya? Besi menajamkan besi. Tuhan akan pakai manusia untuk menajamkan manusia. Untuk itulah kita perlu beribadah, perlu bersama-sama. Bukannya sendiri-sendiri, nggak mungkin kita bisa bertumbuh tabiat kalau kita sendiri. Gitu? Nah, ini adalah satu yang jangan sampai kita salah konsep. Kita tahu gereja tidak menyelamatkan, tetapi pertemuan ibadah ini adalah penting. Kenapa Rasul Paulus bilang, katakan, kita harus berbuat baik terlebih kepada orang yang saudara seiman. Betul ya? Kenapa begitu? Karena kita paling gampang menjadi batu sandungan kepada orang yang beriman. Jadi perlu dipelihara. Kita punya sikap satu sama lain harus perlu dipelihara. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan di dalam perkumpulan-perkumpulan. Jadi perlu perkumpulan ibadah, bukan karena perkumpulan yang menyelamatkan, tetapi disitulah kita latihan satu sama lain seperti besi menajamkan besi. Kira-kira seperti itu. Tetapi siapa besi dingin dan besi panas yang bisa dibentuk adalah tentu yang besi yang mengalami masuk dulu ke dapur api, dipanaskan dulu, baru di saat dia keluar Tuhan kirim lagi besi satu lagi untuk menempa. Jadi ya nikmatilah proses itu, karena kita akan ditempa tabiat kita hanya karena keberadaan kita di tengah lingkungan sosial. Jadi jangan meninggalkan perkumpulan-perkumpulan. Itulah fungsinya. Ada lagi? Begitu, Bapak Glenn. Amin. Oke. Jadi saudara-saudara, satu lagi pertanyaan. Kami persilakan. Shalom, Sir. Mau bertanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Mau bertanya buat Bang Ramon juga Kak Sandy. Jadi setelah mengikuti beberapa hari ini, yang sangat ingin ditanyakan adalah sebagai orang muda terutama bagaimana untuk dapat menjadi konsisten. Karena seringkali ketika dibawa untuk beradaptasi, membagi kasih Tuhan, tetapi tidak dipengaruhi dengan pergaulan sekeliling, itu merupakan hal yang kadang jadi terpengaruhi lagi, kadang tidak stabil lagi dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk menjadi stabil dalam hal ini? Ya, terima kasih. Ya, dipersilakan. Bagaimana untuk menjadi stabil? Di unmute dulu. Oke, terima kasih. Ya. Saya rasa Rasul Paulus kemarin kita bahas kalau nggak salah ya. Alkitab mengajarkan kita, pisahkanlah dirimu, jangan sentuh apapun yang najis, aku akan bisa terima kamu. Gitu? Ini adalah proses kita dikeluarkan dulu dari lingkungan kita, kebiasaan kita, dunia kita, dikeluarkan dulu supaya apa? Kemudian Tuhan akan kirim, I send you as sheep amongst the wolf. Aku akan kirim kamu seperti domba masuk ke kawanan serigala. Nah, saudara-saudara, kalau tanpa kita dikeluarkan dahulu, dicuci dulu, ya. Kenapa sebelum Musa bertugas diasingkan dulu, baru bisa bertugas. Tuhan keluarkan kita dulu, baru dikirim lagi kembali. Tanpa keluar nggak bisa kita. Musa tidak bisa dipersiapkan
Nggak bisa. Harus keluar dulu. Nah, keluar ini seperti apa? Nah, saya nggak tahu, saudara-saudara. Jangan bilang, oh saya suruh anak-anak muda keluar dari rumahnya. Bukan begitu ya. Kita mesti minta tanda apakah kita perlu melakukan. Makanya anak-anak muda coba harus mempunyai pengalaman ya. Jadi misionaris lah, ngambil waktu lah untuk ini orang tua langsung bilang, ih anak saya Makan apa jadi misionaris? nanti mau makan apa jadi misionaris? Nanti kamu jadi orang gila kamu. Saya 10 tahun masih makan, Bu. Bahkan bertambah. Ya makanya kita harus mempunyai eksperimen. Setiap anak muda harus mempunyai pengalaman. Mempunyai pengalaman. Kadang-kadang pengalaman ini harus diberikan di saat kita kadang-kadang jauh dari tempat nyaman kita. Saya nggak ngajarin anak-anak muda untuk langsung keluar rumah, enggak. Berdoa minta sama Tuhan, minta tanda. Saya nggak bisa menjadi jawaban. Setiap anak muda harus minta tanda hikmat dari Tuhan, diskusi dengan orang tua bagaimana caranya mempunyai pengalaman baru. Saya juga nggak mungkin diutus kembali ke teman-teman saya ini kecuali saya diasingkan dulu. 6, 7, 8 tahun saya diasingkan. Gitu? Potong ini namanya Facebook, matikan ini handphone, pindah kota dan sebagainya. Walaupun tidak semua orang harus mengalami hal itu, tapi kadang-kadang mungkin perlu kita harus diasingkan. Kalau memang itu menjadi perlu, detox, Tuhan akan kasih tanda. Harus detox dulu supaya racunnya keluar. Jadi mungkin gini, banyak dari kita, dari anak muda, dari orang tua, dari umat Advent, memang saya lihat itu semangat yang sangat luar biasa ya. Itu sangat positif. Ya. Tetapi kita lupa bahwa tugas kita bukan hanya penginjil. Ya. Sebelum kita dikirim, kita harus dididik dulu gitu ya. Bagaimana kita mau dikirim kalau kita tidak terdidik gitu, ya kan? Jadi banyak nih dari kita saking semangat yang kita pikirkan konsepnya sudah, saya mau menginjil. Itulah kita orang Advent ya. Menginjil, jadi bawaannya pengen jadi guru semua tanpa belajar untuk jadi pendengar atau murid ya. Makanya orang Advent kalau ngomong kalau apa, waduh, apalagi kalau berantem tuh hari Sabat tuh, sekolah Sabat, jago semua. Karena semua ingin jadi guru, semua ingin dengar gitu. Jadi kalau bagi saya, kepada anak muda, kepada kita semua harus mau untuk dididik oleh Tuhan. Apalagi anak muda ya, anak muda. Kalau saya nih kayak anak-anak saya kebetulan karena lockdown gini, jadi kami tidak bisa kirim mereka. Saya pingin anak-anak saya langsung terjun langsung di dalam dunia pelayanan ya, masuk untuk bantu ini bantu itu gitu. Kebetulan ya puji Tuhan kami diberikan Tuhan networking lah di seluruh dunia untuk mau kirim kemana gitu ya. Nah jadi kalau untuk anak muda, kalau saya bisa suggest kepada anak muda supaya bisa komitmen ya ibu bapak, bukan selamanya anak itu akan menjadi seorang. Nah gini loh, misionaris itu bukan cuma yang di ladang. Betul. Ya, ibu bapak harus tahu ya. Saya berikan penjelasan sedikit. Misionaris itu bukan cuma yang di ladang. Yang tiba-tiba meninggalkan pekerjaannya, tiba-tiba langsung di ladang, tidak. Misionaris itu juga di kantor, menjadi perawat, menjadi dokter, kerja di bank, jadi pramugari, semuanya itu juga misionaris ya. Jadi ibu bapak jangan langsung berpikir, oh anak saya langsung misionaris, langsung nggak jadi apa-apa, tidak ya. Tetapi kenapa anak itu perlu untuk diberikan suatu pendidikan rohani, mereka cari kan banyak sekarang ya tempat-tempat sekolah-sekolah misionaris ya. Dilatih sebagai seorang misionaris kan banyak ya. Kalau saya bilang saja ke anak-anak saya masuk ke dalam pelatihan-pelatihan itu karena supaya mereka mendapati suatu pengalaman firman Tuhan, suatu pengalaman berjalan dengan Tuhan, baru mereka memilih apa yang kira-kira mereka akan ambil di dalam hidup mereka. Ya, jadi itu pengalamannya. Jadi untuk supaya orang-orang muda ini dibekali, tetapi juga kawan-kawanku orang muda, di saat Anda mengikuti pelatihan, semua itu bukan kita sebutnya there's no only rainbow in a butterfly ya, bukan semuanya akhirnya indah. Ini kita masuk di dalam dunia pelayanan, di dalam sekolah misionaris, semuanya isinya malaikat semua. Enggak ya. Anda akan melihat banyaknya malaikat pencabut nyawa juga di dalam situ. Nah, disitulah sebenarnya Anda sedang dibekali oleh Tuhan untuk melihat mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tidak ambil. Jadi diberikanlah bekal orang tua, izinkanlah anak-anak untuk mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam ladang misi. Ya. Yang penting anak-anak juga jangan lupa juga jadi misionaris di rumah. Itu yang paling penting, anak muda. Hanya mau jadi misionaris ya. Di luar, tapi di dalam rumah mau nyapu nggak mau bersih-bersih nggak mau melakukan segala sesuatu, percuma. Mau hebat di luar, bijaksana tapi nggak bijak sini. Mau baca firman Tuhan,
Tapi di saat disuruh cuci piring, ya pura-pura budek. Kalau nggak bilang sebentar, Mam, saya lagi ketawa di sana. saya lagi pelayanan ya. Jadi belajar sebelum masuk ke ladang misi. Betul. Mau kerja belajar keras, sapu ngepel. mau melakukan pekerjaan yang tidak dihargai orang lain sekalipun. Kita mau bekerja di saat kita bilang, wah hebat, nah suka. Tapi kalau nggak ditepuk-tepuk, mau nggak kita kerjakan? Pokoknya selalu ingat anak-anak muda, kawan-kawan orang muda, bahwa pelayanan Tuhan ini bukan panggung, ya. Betul. Banyak kita akan melihat misionaris, pelayan Tuhan, bahkan pendeta menjadikan ini sebuah panggung. Kita di sini bukan cari panggung, kita di sini cari Tuhan. Kalau mau cari panggung, masuk aja Indonesian Idol, bisa. Masuk apa tuh untuk jadi fashion show, jadi model, bisa. Saya bisa tahu jalurnya, tinggal telepon saya. Nanti saya kasih tunjuk jalurnya, gitu ya. Mau jadi apa bisa. Ya, di sini bukan panggung, di sini kita ingin mencari Tuhan. Itu yang harus ada. Kira-kira seperti itu, kawan ke orang muda. Ayo, apa ini? Oh iya, oke. Apakah saya mendukung anak saya menjadi pelayan Tuhan karena keterbatasan perekonomian kami? Status ekonomi tidak ada kaitannya dengan menjadi pelayan Tuhan atau tidak. Ya. Jangan jadikan status ekonomi menjadi pelayan Tuhan. No. Ada yang mau jadi, karena jangan kaitkan kita mau kirim anak kita menjadi pelayan Tuhan karena ekonomi. Ada juga yang tidak mau mengutus karena alasan ekonomi. Jangan kaitkan itu. Kita bereksperimen. Kalau itu yang Tuhan mau kita lakukan, pergi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena pelajaran Tuhan berikan pada kami malam hari ini lagi mengingatkan kami Tuhan bagaimana proses seluruh keluarga boleh disiapkan untuk menanti kedatangan Kristus. Tuhan, janjimu adalah masing-masing kami secara keluarga atau secara individu kami akan dipakai untuk menjadi Injil yang hidup. Tuhan, sementara kami melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini membangunkan iman kami Tuhan. Kami tahu saatnya sudah sangat-sangat singkat bahwa Tuhan mau kami setelah pandemi ini selesai, Tuhan mau kami menjalani satu kehidupan yang baru yang mungkin saja kami tidak pernah kenal sebelumnya. Tuhan siapkan kami supaya kami boleh memakan domba yaitu Kristus yang boleh mati, yang sudah mati bagi kami. Segala sesuatu yang ada pada Kristus boleh menjadi bagian kami. Pikiran Kristus, kata-kata Kristus, hati dan cita-cita, kerinduan hatinya Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Biarlah itu yang menggerakkan langkah-langkah kami, keputusan kami Tuhan. Kami tidak gentar menjalankan karena Yesus sudah ada di sejahtera. Terima kasih Tuhan, anak-anak muda, orang-orang tua, laki perempuan, semua kami Tuhan boleh siapkan dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, boleh kami mengambil itu semua Tuhan, supaya kami dalam langkah-langkah kami menjadi manusia-manusia baru. Kami kenal siapa Tuhan yang kami sembah, menjadi bekal yang kuat bagi kami, menjadi iman yang akan kami pegang di saat segala sesuatu akan bertiup nanti Tuhan. Merontokkan segala sesuatu kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan atas hari Sabat ini. Kami boleh bertemu lagi besok. Dalam nama Yesus kami bersyukur.